0417244 kelas A4 jurusan Manajemen mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dewirawa SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil jawaban saya terkait dengan soal ujian tengah semester dengan makul studi kelayakan bisnis. Untuk soal yang pertama, dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, seseorang sebaiknya mengawalinya dengan melakukan dan membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Mengapa demikian? Berikan penjelasan saudara secara singkat. Menurut saya, karena tujuan awal dari studi kelayakan bisnis ini yaitu untuk melihat kelayakan dari bisnis yang akan dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dan analisis dari berbagai aspek kehidupan bisnis, dari peluang, kemudian permasalahan, tantangan, ancaman, keunggulan, kekuatan, keuntungan, hingga kerugian dari bisnis yang akan dijalankan yang berdampak pada masa depan kehidupan bisnis. Dari studi kelayakan bisnis dan perencanaan bisnis ini, calon pengusaha dapat melihat ide dan inovasi dalam bisnis yang ia jalankan, di mana hal tersebut dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dan dapat menghindarkan bisnis dari kerugian yang mungkin akan terjadi. Kemudian untuk soal yang nomor 2, akhir-akhir ini sering kita dengar istilah mengenai industri kreatif, baik dari sumber berita, di media cetak, maupun media elektronik serta media-media lainnya. Coba saudara berikan penjelasan disertai dengan ilustrasi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan industri kreatif yang dimaksud. Industri kreatif yang dimaksud yaitu menurut saya industri kreatif yang bergerak di bidang kerajinan dan keterampilan yang dihasilkan dari bakat dan kemampuan individu dalam menciptakan produk maupun jasa secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kreativitas yang dimilikinya. Contohnya seperti toko aksesoris yang menjual pernak-pernik Dayak, seperti menjual kain tenun dengan motif Dayak, kemudian ada anting, kalung, gelang, tas, dan lain sebagainya yang terbuat dari manik-manik dengan motif Dayak. Bahkan menjual miniatur berupa rumah Dayak yang terbuat dari kayu. Kemudian, menurut hemat saudara, apa yang harus dilakukan manakala seorang mau terjun ke dalam dunia usaha atau bisnis? Menurut saya, pertama-tama yang dilakukan oleh seorang yang mau masuk atau terjun ke dunia bisnis yaitu harus melihat peluang atau ide bisnis atau jenis bisnis apa yang dapat dijalankan, yang menjanjikan, yang dapat dijalankan, dicapai, dan menguntungkan bagi pengusaha tersebut. Kemudian setelah mendapatkan ide bisnis atau jenis bisnis yang ingin dijalankan, setelah melihat peluang yang bagus, kemudian pembisnis bisa melakukan analisis lingkungan bisnis atau studi kelayakan bisnis. Setelah mereka melakukan analisis bisnis dan studi kelayakan bisnis, barulah mereka melakukan riset dan evaluasi dari analisis tersebut. Baru disusul dengan membuat rencana hingga strategi bisnis yang akan dilakukan dalam jangka waktu panjang, dan membuat anggaran serta mempersiapkan modal untuk membuka atau menjalankan bisnis tersebut. Untuk soal yang nomor 3, konsep value chain dapat diterapkan dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan value chain. Value chain merupakan rantai nilai yang memberikan nilai tambah dalam setiap proses bisnis, baik dari pengadaan, produksi, pemasaran, hingga distribusi. Value chain ini berupaya untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi atau memangkas pengeluaran biaya pada bisnis. Kemudian berikan contoh dalam membentuk ilustrasi gambar mengenai konsep value chain dimaksud manakala diimplementasikan dalam kerangka bisnis atau usaha dengan skala UMKM atau UKM. Di sini saya mengambil contoh dalam skala UMKM, yaitu di mana pada tahap pertama, tahap pengadaan,
UMKM dapat mencari atau membeli bahan baku, baik bahan baku jadi maupun bahan setengah jadi, bahan baku mentah maupun bahan setengah jadi dari pemasok maupun produsen langsung yang mempunyai kualitas bahan baku yang sama, namun memberikan atau menjual dengan harga yang murah, sehingga kita dapat mencari bahan baku yang sama atau membeli bahan baku yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Kemudian tahap kedua yaitu tahap produksi, di mana UMKM dapat melakukan produksi di lokasi UMKM-nya, dan UMKM bisa menggunakan mesin atau peralatan yang dapat menunjang produksi agar lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tahap pemasaran, UMKM bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan membuat promosi melalui media online seperti memasangnya di Instagram, memajang atau mempostingnya di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, ya, yang dibuat dengan semenarik mungkin dan inovatif sehingga orang-orang tertarik untuk melihat atau mencobakan produk atau jasa yang akan kita jual, yang kita pasarkan tersebut. Dimana dalam membuat konten promosi online ini hanya menggunakan atau mengeluarkan biaya yang murah. Selain itu UMKM juga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih unik atau yang lebih baik dari pesaingnya, sehingga UMKM bisa merebut pasar dari UMKM pesaingnya dan menciptakan target pasar yang baru. Kemudian untuk tahapan distribusi, UMKM bisa memanfaatkan tren yang terjadi sekarang, yaitu yang kita lihat bahwa sekarang ini yaitu impulse buying, di mana pembelian secara terus-menerus, di mana orang-orang lebih menyukai berbelanja online atau berbelanja pada marketplace, sehingga UMKM bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka e-commerce pada marketplace seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya yang menyediakan sarana marketplace, yang dimana hal ini bermanfaat bagi UMKM supaya bisa menyalurkan produknya atau menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian untuk soal yang nomor 4, dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis sebaiknya diawali dengan melakukan analisa lingkungan bisnis. Menurut pendapat saudara, mengapa hal ini harus dilakukan? Coba saudara sebutkan dan berikan penjelasan secara singkat beberapa alat analisis yang bisa digunakan dalam melakukan analisis lingkungan bisnis. Menurut saya, karena analisis lingkungan bisnis ini sangat berpengaruh pada masa depan kehidupan bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Dalam analisis lingkungan bisnis ini mencangkup berbagai aspek lingkungan seperti lokasi yang akan menjadi tempat produksi atau tempat berjalannya atau dijalankannya atau berdirinya suatu usaha, kemudian target pasar, kemudian jangkauan pasar, segmentasi pasar, hingga distribusi dari bisnis kita tersebut. Dari hal ini kita bisa menganalisis dan mengidentifikasi terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, hingga ancaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Kemudian ada pun alat analisis yang digunakan, yaitu yang pertama yaitu analisis SWOT yang terdiri dari strike, yaitu kekuatan dalam sebuah bisnis atau keunggulan yang kita miliki atau keunggulan dari produk kita. Kemudian yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan yang dimiliki dalam bisnis kita atau dalam produk kita, di mana kelemahan ini meliputi hambatan yang terjadi dalam bisnis kita yang dapat menghambat kinerja dalam bisnis kita tersebut. Kemudian opportunities yaitu peluang, yaitu peluang-peluang yang muncul yang dapat kita manfaatkan dari peluang-peluang yang muncul dari berbagai lingkungan atau dari lingkungan bisnis kita yang dapat kita manfaatkan untuk membuat kemajuan atau membuat inovasi atau membuat kekuatan atau bisa bermanfaat bagi meningkatkan keuntungan perusahaan kita atau bisnis kita. Kemudian yang keempat yaitu threat, ancaman, yaitu meliputi kebijakan regulasi dari pemerintah terkait pendirian usaha dan lain sebagainya. Kemudian ancaman dari pesaing yang muncul dari pesaing bisnis kita. Kemudian yang kedua yaitu analisis SCFS atau SCRS, yaitu yang meliputi strategi, yaitu
langkah-langkah yang kita buat atau perencanaan yang kita buat dalam waktu jangka panjang. Ada yang kedua yaitu kondisi saat ini, yaitu kita lihat dari perkembangan zaman, kemudian hal-hal yang terjadi di lingkungan bisnis kita. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan, yaitu terkait dengan regulasi pemerintah, kemudian norma-norma yang berlaku di lingkungan bisnis kita atau di sekitar masyarakat di mana bisnis kita didirikan. Kemudian yang keempat yaitu solusi, yaitu di mana penyelesaian atau cara-cara dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Kemudian untuk yang kelima, soal yang nomor 5, istilah kearifan lokal atau yang dikenal dengan nama One Village One Product sangat penting untuk dikenal bagi seseorang yang mau merencanakan dan menjalankan bisnis. Coba saudara berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud istilah dengan kearifan lokal atau One Village One Product tersebut. Menurut saya, One Village One Product atau satu desa satu produk ini yaitu gerakan atau usaha dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang memiliki ciri khas atau yang menjadi atau yang produk tersebut diciptakan berdasarkan inspirasi dari kearifan lokal yang dimiliki sebuah wilayah atau sebuah daerah tersebut, sehingga dari produk tersebut atau jasa yang telah diciptakan tersebut menjadi ikon atau lambang dari wilayah tersebut atau menjadi ciri khas dari atau menjadi identitas dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, selanjutnya berikan beberapa contoh yang saudara ketahui dan kenal dengan kearifan lokal atau One Village One Product tersebut. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu mandau, produk mandau, yaitu senjata tradisional sejenis parang yang berasal dari kebudayaan khas Kalimantan, yang dimana dibuat sedemikian rupa dengan ukiran-ukiran unik dan cantik yang terdapat pada bilah maupun gagang mandau tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kopi Asyang, yaitu di mana warung kopi legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1958 di Pontianak, di mana warung kopi ini menyajikan kopi hitam dan kopi susu yang hangat yang disajikan di dalam cangkir keramik mungil. Hingga kopi Asyang ini tidak hanya menyajikan kopi di toko fisik, namun juga telah memproduksi kopi kemasan yang telah disebar atau yang telah didistribusikan ke berbagai outlet seperti warung, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya dengan merek kopi Asyang. Yang dimana kita tahu kemarin juga sempat trending atau booming-boomingnya pasangan suami istri, pasangan artis yaitu Anang dan Anshanti juga mampir ke kopi Asyang ini untuk merasakan cita rasa dari kopi Asyang khas Pontianak, di mana kopi Asyang ini berarti sudah menjadi ciri khas atau ikon atau lambang dari suatu wilayah, yaitu ikon dari yang menggambarkan atau yang mencirikan dari wilayah Pontianak. Kemudian yang ketiga yaitu ale-ale, di mana ale-ale ini merupakan makanan khas Ketapang yang terbuat atau yang dibuat dengan bahan hewan air yang menyerupai kerang atau makanan dengan olahan bahan baku seafood yang hanya ditemukan, atau jika orang-orang kenal itu orang ale-ale nyebutnya berarti ale-ale dari Ketapang. Berarti ale-ale ini sudah menjadi ikon atau lambang dari daerah Ketapang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kekurangan dalam penyampaian ini. Sekian dan terima kasih. Thank you for